Perkenalkan, nama saya Nadia Ramalita, NIM 40014200021. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran IPA dengan menerapkan metode problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Oke, baik. Ada yang tahu nggak hari ini kita belajar apa? IPA ya, Bu? Ya, pelajarannya IPA. Materinya apa, Mbak Mila? Apa ya, Bu? Oke, langsung aja ya. Hari ini kita bakal belajar tentang jadi hari ini kita akan mempelajari penyakit pada sistem reproduksi manusia. Langsung masuk ke materinya aja ya, Ibu share screen dulu. Share screen-nya udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Udah, Bu. Baik, langsung aja. Jadi ini adalah macam-macam penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ada sifilis, gonore, herpes, HIV/AIDS, kandidiasis, dan hepatitis B. Yang pertama kita bahas adalah sifilis. Jadi sifilis adalah infeksi yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan dapat menular. Umumnya penyebarannya melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi. Bakteri penyebab sifilis juga bisa menyebar melalui cairan tubuh, yaitu darah, selain dari hubungan intim. Ini gambar dari bakterinya, jadi bentuknya kayak spiral gitu. Dan ini contoh infeksi dari penyakit sifilis, tapi itu di bibir ya. Ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko terkena sifilis, yaitu terlibat hubungan seks tanpa kondom, berhubungan seks dengan banyak pasangan, berhubungan seks sesama pria, dan infeksi HIV. Gejala dari sifilis itu muncul luka kecil tanpa rasa sakit atau bentuknya itu seperti bisul. Biasanya muncul pada alat kemaluan atau sekitar anus. Dan biasanya itu menimbulkan rasa gatal gitu. Ada beberapa cara yang bisa menghindarkan kalian dari penyakit sifilis. Caranya adalah menghindari alkohol dan obat terlarang. Terus tidak berganti-ganti pasangan, berhenti melakukan kontak seksual dalam jangka waktu lama, dan secara terbuka mendiskusikan riwayat penyakit kelamin yang dialami itu jika kalian nanti sudah memiliki pasangan. Oke, selanjutnya penyakit yang kedua adalah gonore. Gonore itu disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyebabnya bisa dengan mudah berpindah dari satu orang ke orang lain selama kontak seksual, termasuk pada hubungan oral, anal, atau vaginal. Jadi ini tidak hanya penyebarannya tidak hanya melalui kontak seksual ya, tapi bisa dari mulut juga. Selanjutnya herpes. Herpes pada kelamin itu disebut herpes genital, disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV yang menular melalui hubungan intim baik lewat vagina, mulut, maupun anus. Penyebaran herpes genital terjadi melalui kontak langsung dengan luka, ludah, atau cairan kelamin orang yang terinfeksi oleh HSV. Herpes genital tidak memiliki gejala. Oleh karena itu, seseorang yang bergonta-ganti pasangan seksual memiliki risiko yang lebih besar tertular herpes genital atau herpes kelamin. Selanjutnya adalah HIV/AIDS. Jadi HIV itu adalah nama virusnya, sedangkan penyakitnya itu AIDS. Kadang orang-orang itu salah ya dalam menerjemahkan penyakit ini. HIV singkatan dari Human Immunodeficiency Deficiency Virus, adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4.
Jadi makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Oke, kita lihat videonya dulu ya. Sebanyak 15.026 ibu rumah tangga di Indonesia telah terinfeksi HIV. Yeni Sulfa Adelina adalah salah satu di antaranya. Tertular virus HIV dari almarhum suaminya. Yeni tidak menyerah pada kehidupan. Kini ia menginspirasi ODA lain dengan bekerja dan aktif di kegiatan sosial. Bu, suaranya tidak terdengar, Bu. Oh iya, Ibu lupa. Sebentar ya, diulang lagi share screen. Baik, Bu. Ini adalah salah satu dari ribuan ibu rumah tangga yang Sebanyak 15.026 ibu rumah tangga. Suaranya udah masuk belum? Sudah, Bu. Sebanyak 15.026 ibu rumah tangga di Indonesia telah terinfeksi HIV. Yeni Sulfa Adelina adalah salah satu di antaranya. Tertular virus HIV dari almarhum suaminya, Yeni tidak menyerah pada kehidupan. Kini ia menginspirasi ODHA lain dengan bekerja dan aktif di kegiatan sosial. Yeni adalah salah satu dari ribuan ibu rumah tangga yang terinfeksi virus HIV. Virus yang ditularkan oleh almarhum suaminya ini diidap Yeni sejak tahun 2005. Perasaan kaget dan putus asa sempat dirasakannya. Semula, Yeni tidak mengetahui dirinya terjangkit virus HIV. Hingga 3 tahun pasca suami meninggal, Yeni sering sakit dan kondisi kesehatannya pun turun drastis. Rasa penasaran membuat Yeni memberanikan diri untuk melakukan tes HIV VCT atau Voluntary Counseling and Testing. Kaget dan tak percaya saat dirinya divonis HIV. Ia pun sempat putus asa dan menyerah. Awalnya saya nggak ada lah Mbak ya yang mau ketika divonis kita terdiagnosa penyakit seperti itu kan, saya juga nggak terima gitu. Awalnya saya menolak karena saya merasa saya nggak melakukan faktor resiko apapun gitu. Saya cuma ibu rumah tangga yang di rumah aja, yang nggak ngapa-ngapain, yang nggak kemana-mana. Tiba-tiba saya dinyatakan sakit seperti itu, kan rasanya kayak disambar petir siang hari, siang bolong kan. Setelah mendapat informasi seputar HIV/AIDS dan manfaat penggunaan obat antiretroviral atau ARV, Yeni akhirnya bangkit. Saya benar-benar yang pasrah, yang ya udah kepikirannya ya udah pada saat itu saya akan mati gitu, umur saya nggak akan lama lagi. Tapi ketika dirawat dengan informasi yang diberikan sama dokter bahwa HIV itu udah ada obatnya, bahwa HIV itu bisa dikendalikan, dan saya merasakan manfaat yang dari ARV itu sendiri. Saya pelan-pelan mulai bangkit, ditambah saya melihat anak saya, kalau saya mati nanti anak saya sama siapa gitu kan. Kalau misalkan saya nggak ada, nanti anak saya siapa yang rawat. Salah satu motivasi saya buat bangkit ya anak saya. Alhamdulillah anak saya negatif dan dia tidak terinfeksi, tidak tertular. Yeni tidak sendiri. Berdasarkan data Dinas Kementerian Kesehatan RI, jumlah kasus HIV/AIDS menurut golongan pekerjaan sepanjang tahun 1987 hingga Juni 2000. Sebanyak 15.026. Berdasarkan data Dinas Kementerian Kesehatan RI, jumlah kasus HIV/AIDS menurut golongan pekerjaan sepanjang tahun 1987 hingga Juni 2018. Sekitar 15.026 ibu rumah tangga di Indonesia yang positif terinfeksi HIV.
Pengakuan almarhum suami Yeni di akhir hidupnya yang pernah bersikap tidak setia membuat dia banyak belajar untuk menerima keadaan hidup demi masa depan anaknya. Yeni yang telah 10 tahun lebih menerima statusnya sebagai orang yang hidup dengan HIV atau ODA, kini giat melakukan penyuluhan untuk sesama ODA. Kini Yeni bekerja di sebuah lembaga yang berfokus pada pendampingan kasus HIV/AIDS. Ia juga melakukan pelayanan di salah satu rumah sakit di Jakarta. Baik, bagus, nggak ada masalah, pekerjaan dia baik, dia mendukung teman-teman juga, tapi nggak harus perempuan yang terinfeksi, cuman dia mempunyai latar belakang yang seperti itu. Sebanyak 15.026 Oke, semua udah menonton tayangan video tadi ya. Itu contoh studi kasus mengenai penyakit HIV AIDS. Sekarang Ibu mau tanya, dari video yang udah kalian tonton tadi, apa pelajaran yang bisa kalian dapat? Saya Bu izin menanggapi kalau penderita HIV itu nggak boleh dikucilkan Bu. Ya, Fanya, benar sekali. Kenapa demikian? Ada yang bisa menjawab nggak? Saya, Bu, Iya, Wismaning. Apa jawabannya? karena HIV ini tidak menular jika tidak berhubungan. Baik, udah pinter-pinter ya kalian sekarang. Oke, kita lanjut ya ke sesi diskusi untuk penyakit berikutnya. Jadi kemarin Ibu udah membagi kalian dalam 2 kelompok, yang masing-masing akan presentasi mengenai satu jenis masalah atau penyakit. Dan untuk kelompok 1, kali ini akan mempresentasikan kandidiasis. Untuk kelompok 1, Ibu persilahkan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 izin memulai presentasi tentang penyakit, salah satu penyakit alat reproduksi yaitu kandidiasis. Jadi kandidiasis itu atau kandidiasis itu adalah infeksi jamur yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Infeksi jamur ini biasanya terjadinya di kulit, mulut, dan organ intim. Nah, jika tidak mendapatkan penanganan, maka infeksi akibat jamur ini bisa menyebar ke bagian tubuh yang lainnya, seperti usus, ginjal, jantung, dan juga otak. Mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, izin melanjutkan. Kandidiasis dapat dialami oleh siapa saja. Namun, orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah lebih beresiko terkena infeksi ini. Beberapa penyakit yang bisa menyebabkan turunnya kekebalan tubuh seperti ada diabetes, kanker, dan HIV/AIDS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Kandidiasis ini dapat dicegah dengan menjaga kebersihan tubuh pribadi dan sistem kekebalan tubuhnya itu dijaga juga. Nah, caranya itu yang pertama ada menjaga kebersihan mulut dan gigi dengan rutin menggosok gigi minimal 2 kali sehari dan melakukan pemeriksaan ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Yang kedua, menggunakan pakaian yang nyaman dan menyerap keringat. Yang ketiga, mengganti pakaian dalam dan kaos kaki secara teratur. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mila. Baik, terima kasih atas waktunya, Rahma. Mungkin saya hanya sedikit menambahkan ya. Untuk cara selanjutnya untuk menjaga kebersihan pribadi dan sistem kekebalan tubuh itu bisa dengan ganti pembalut secara rutin saat menstruasi. Kemudian ada konsumsi makanan bergizi seimbang dan probiotik. Selanjutnya, kontrol rutin ke dokter untuk penderita penyakit yang bisa melemahkan sistem kekebalan tubuh, seperti diabetes, kanker, atau HIV dan AIDS.
Kemudian jangan menggunakan obat kortikosteroid dan antibiotik di luar anjuran dokter. Mungkin untuk presentasi dari kelompok 1 saya cukupkan. Selanjutnya bisa dikembalikan ke Ibu Guru. Monggo, Bu. Baik, dari kelompok 1 udah cukup jelas penjelasannya. Sekarang kita buka sesi jawab 2 pertanyaan aja ya. Mungkin kalau dari kalian ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan. Ya, Wismaning, yang udah raisen mau tanya apa? Izin bertanya, Bu. Apakah penyakit kandidiasis ini bisa disembuhkan? Pertanyaan yang bagus. Jadi, keparahan infeksi jamur itu ditentukan oleh seberapa banyak jumlah jamur kandida yang tumbuh dalam organ intim penderita. Untuk infeksi yang tergolong ringan, itu penyembuhannya cukup cepat, mungkin sekitar 1 hingga 2 minggu. 1 minggu dan 2 minggu untuk infeksi yang sedang. Sedangkan untuk infeksi beratnya cukup sulit ya sembuhnya. Jika bisa sembuh 100% pun membutuhkan waktu yang lama. Dari Wismaning, apakah udah cukup jelas? Baik, Bu, jelas. Baik, Ibu buka 1 pertanyaan lagi. Siapa yang ingin bertanya? Oh, udah ada Siti Latifah Habila. Boleh menyampaikan pertanyaannya, Mbak? Baik, Bu. Terima kasih izin bertanya, Bu. Saya kan pernah mendengar berita katanya bawang putih itu bisa mengobati infeksi jamur. Apakah benar, Bu? Wah, bagus sekali ya suka menonton berita rupanya Mbak Siti Latifah. Ya, jadi bawang putih itu dipercaya dapat mengobati infeksi. Itu untuk beberapa jenis jamur saja. Contohnya Candida, Torulopsis, Trichopiton, dan Cryptococcus. Tapi kalau misal infeksi jamurnya itu udah ke taraf penyakit, bawang putih aja jelas tidak cukup. Jadi harus tetap dengan obat dokter. Bagaimana Mbak Siti Latifah? Apakah sudah jelas jawabannya? Sudah, Bu. Terima kasih. Baik. Pemaparan dari kelompok 1 sudah selesai dan sesi tanya jawab untuk penyakit kandidiasis juga sudah. Sekarang kita lanjut ke kelompok berikutnya. Baik, kita lanjut ke pemaparan kelompok 2 tentang penyakit hepatitis B. Silakan untuk kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya. Terima kasih. Izin menyampaikan hasil dari kelompok 2, yaitu hepatitis B. Hepatitis B adalah peradangan organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Virus ini dapat menular melalui hubungan seksual atau berbagai jarum suntik. Infeksi hepatitis B akut merupakan penyakit yang tidak bertahan lama dalam tubuh kita dan akan sembuh sendiri tanpa pengobatan khusus. Selanjutnya akan dipaparkan oleh anggota saya yang lain. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Saudara Bella. Tapi infeksi hepatitis B itu sendiri juga dapat menetap dan bertahan dalam tubuh seseorang dan menjadi kronis seperti itu. Infeksi hepatitis B kronis ini dapat menimbulkan komplikasi yang dapat membahayakan nyawa, yaitu sirosis dan kanker hati. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Izin melanjutkan.
hepatitis B ini seringkali tidak menimbulkan gejala sehingga penderitanya tidak menyadari bahwa dia telah terinfeksi. Gejala biasanya muncul setelah 1-5 bulan sejak pertama kali terpapar virus. Gejala yang dapat muncul adalah demam, sakit kepala, mual, muntah, lemas, serta penyakit kuning. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Hepatitis B tidak akan menular bila hanya berbagi alat makan atau berpelukan dengan penderitanya. Penularan virus ini terjadi melalui hubungan seksual dan berbagi jarum suntik dengan penderita hepatitis B. Sekian presentasi dari kelompok 2, saya kembalikan ke Ibu Nadia. Baik, terima kasih ya kelompok 2 atas presentasinya. Selanjutnya sesi diskusi dan tanya jawab. Sama seperti kelompok 1 tadi, Ibu membuka 2 pertanyaan. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Izin bertanya, Bu. Iya, Indah. Apakah penderita hepatitis B kronis itu dapat disembuhkan? Terima kasih. Maaf Indah, itu pertanyaannya putus-putus. Bisa diulang lagi? Baik, Bu. Saya izin bertanya. Apakah penderita hepatitis B kronis itu dapat disembuhkan atau tidak? Terima kasih. Baik, jadi pertanyaan dari Indah adalah apakah hepatitis B dapat disembuhkan atau tidak. Jadi hepatitis B itu ada 2 jenis, yaitu akut dan kronis. Untuk hepatitis B kronis itu yang gimana ya, istilahnya tuh parah ya. Itu dapat dilakukan pengobatan, tapi sifatnya hanya menekan perkembangan virus agar penyakitnya tidak memburuk. Jadi jika hepatitis B kronis itu tidak dapat disembuhkan. Jadi pengobatan yang dilakukan itu cuma bisa menekan virusnya, mengurangi rasa sakit, tanpa mengobati penyakitnya. Begitu, Indah. Saya izin bertanya, Bu. Iya, Januar. Silahkan. Ya, saya izin bertanya. Apakah penderita hepatitis B boleh makan mie instan nggak, Bu? Waduh, rupanya Januar ini suka makan mie instan ya. Tapi Bu, suka pertanyaan yang bagus. Jadi memang beberapa penyakit itu tidak dianjurkan ya, bahkan dilarang untuk makan makanan instan, termasuk hepatitis B. Untuk hepatitis B sendiri, pantangannya tuh tidak hanya makanan instan, tapi segala makanan yang mengandung kadar garam yang tinggi, seperti ikan asin, teri, mie instan juga termasuk makanan yang berkadar garam tinggi. Jadi jawabannya tidak boleh ya, Januar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, jadi presentasi dari kelompok 1 dan 2 semuanya udah selesai dan diskusi juga sudah berjalan dengan baik. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Tugasnya sudah Ibu kirim di WAG, bisa kalian kerjakan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.